sudah ada komponen unit indoor AC split. Pada materi yang ketiga ini nanti akan kita bahas terlebih dahulu komponen kelistrikan dari unit indoor AC split. Lalu kemudian nanti kita bahas komponen non kelistrikan dari unit indoor AC split. Baiklah sahabat Chlorapreneur, langsung saja kita simak pembahasan untuk apa saja fungsi dari komponen kelistrikan unit indoor AC split. Sahabat Chlorapreneur, ini adalah komponen kelistrikan dari unit indoor AC split. Ini adalah kotak PCB, di dalamnya banyak komponen kelistrikan seperti sensor, kapasitor, serta motor kipas fan. Nanti akan kita lihat satu persatu dalamannya. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu komponen kelistrikan AC berupa PCB. PCB ini adalah komponen utama dari unit indoor, di mana semua peralatan kelistrikan bekerja berdasarkan pengaturan atau kontrol dari sistem yang ada di PCB ini. Mulai dari sensor, remote, motor fan, kemudian ada kapasitor juga, kemudian ada fan swing juga. Terus ini juga ada termistor. Jadi fungsi dari PCB ini sangat vital karena berfungsi mengendalikan seluruh kerja dari sistem kelistrikan unit indoor AC, termasuk yang mengontrol bekerjanya unit outdoor adalah dikendalikan oleh PCB. Teman-teman, kalau kita amatin, PCB ini memiliki banyak komponen-komponen yang membentuk dari sistem PCB ini. Komponen-komponen ini kita lihat coba. Ini ada kapasitor elko, ini ada dioda, terus di sini ada relay, terus di sini di komponen PCB ini juga ada fuse. Terus kemudian kita lihat di sini ada bulatan hitam, ini adalah buzzer. Jadi fungsi buzzer yaitu untuk memberikan tanda bunyi ketika kita menggunakan remote, misalkan kita pencet on, off, atau kita menggunakan remote untuk suhu maka di dalam unit indoor ini akan bunyi tit kayak gitu. Nah, ini adalah yang bunyi itu buzzernya. Ini barangnya seperti ini. Terus ini komponen-komponen semua ini adalah pembentuk dari sistem PCB ini. Oke. Kemudian di belakang PCB ini terdapat IC ya. Nah, IC ini memiliki fungsi yang terintegrasi sesuai dengan sistem yang sudah dibuat. Ini di sini adalah ada IC yang agak gede, kotak ini adalah IC prosesornya. Jadi yang memproses semua perintah atau sinyal yang masuk ke dalam PCB ini. Teman-teman, jadi itulah fungsi dari PCB control unit indoor AC. Baik, kita nanti akan lanjut ke komponen berikutnya. Baik teman-teman Chlorapreneur, setelah kita membahas fungsi dari PCB control, kita akan membahas dari yaitu sensor receiver indoor. Sensor receiver indoor ini adalah komponen kelistrikan AC yang letaknya di depan dari unit indoor. Biasanya komponen sensor receiver ini dilengkapi dengan LED. Nah, LED ini ada yang bentuk LED biasa seperti ini, ada juga yang berbentuk 7 segmen. Fungsi dari LED ini sebagai indikator dari status unit AC. Kemudian di sini ada fotosensor infrared. Fotosensor infrared ini berfungsi sebagai receiver atau penerima perintah dari remote control AC. Jadi saat tombol remote dipencet, infrared yang ada di remote akan mengirimkan sinyal menuju sensor receiver ini. Untuk kemudian perintah dari remote tersebut diteruskan menuju prosesor yang ada di dalam PCB. Kemudian fungsi lain dari sensor receiver indoor ini yaitu sebagai interface mengenai status keadaan AC. Jadi nanti dengan lampu indikator ini kita akan tahu AC dalam kondisi menyala atau dalam kondisi off, atau dalam kondisi sedang mengaktifkan timernya.
Kemudian kita lihat di sini ada soket. Soket ini nanti yang akan menuju PCB. Kemudian kita lihat lagi, ini ada tombol. Fungsi dari tombol ini yaitu ketika nanti remote tidak berfungsi atau receivernya tidak berfungsi, kita masih bisa menyalakan dengan tombol manual yang ada di sini. Biasanya tombol manual ini ada di dekat receiver ini, dia ada tandanya berbentuk tombol. Demikian fungsi dari receiver unit AC. Kita lanjut ke komponen berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Komponen kelistrikan berikutnya yaitu motor swing. Motor swing ini berfungsi menggerakkan swing yang ada di unit indoor. Jadi swing itu bisa naik turun, itu nanti digerakkannya oleh motor ini. Motor ini dapat instruksi atau dapat sinyal dari PCB. Ini seperti ini ya, motor swing, dia tegangannya 12 volt DC. Jadi nanti teman-teman kalau mau mengganti tinggal disesuaikan. Untuk bracket-bracketnya ini harus cari yang sama ya, karena kalau nggak sama tidak bisa dipasang nanti. Termasuk dari ininya, ini ada gerigi-geriginya. Teman-teman, Gelora Brenner, Gelora Kabupaten Bekasi. Kita lanjut pembahasan termistor. Komponen kelistrikan berikutnya yaitu termistor. Kita bahas dulu pengertian dari termistor, yaitu termistor adalah komponen kelistrikan yang berupa sensor pendeteksi suhu. Termistor ini terbuat dari bahan semikonduktor yang peka terhadap perubahan temperatur udara. Jadi termistor ini terdiri dari dua jenis, yaitu NTC dan PTC. Pada unit AC menggunakan termistor jenis NTC, yaitu jika suhu naik maka hambatan akan mengecil, dan jika suhu turun maka hambatan semakin membesar. Pada unit AC umumnya terdapat dua termistor jenis NTC, yaitu termistor untuk temperatur ruangan ya, temperatur ruangan itu yang ini, yang hitam ya. Terus kemudian termistor untuk yang nempel di pipa evaporator, yang berfungsi menerima perubahan suhu pada evaporator. Dari karakteristik termistor ini dapat kita gunakan untuk mengatur kerja kompresor dan komponen kelistrikan lainnya. Fungsi lain dari termistor ini yaitu dapat digunakan sebagai proteksi kompresor yang ada di unit outdoor. Yaitu ketika unit AC sudah dinyalakan dan suhunya disetting pada posisi rendah, tapi unit AC tidak dingin-dingin, maka sistem pada unit AC menganggap bahwa unit AC sedang kondisi tidak normal, sehingga aliran listrik yang menuju unit outdoor akan diputuskan, sehingga kompresor berhenti bekerja. Biasanya masalah tidak dingin ini karena freonnya habis akibat dari adanya kebocoran di sistem yang ada di unit AC. Oke, kita lanjut pembahasan komponen kelistrikan pada unit indoor AC, yaitu motor fan indoor. Jadi motor fan indoor ini adalah komponen kelistrikan yang berfungsi menggerakkan dari kipas blower indoor. Motor fan ini memiliki beberapa kabel seperti ini yang mengalirkan listrik ke unit motor fan ini. Kemudian di sini juga ada kapasitor. Kapasitor di sini adalah membantu saat setar dari motor fan indoor ini. Motor fan ini bekerja berdasarkan daya 220 volt AC sampai dengan 240 volt. Ada beberapa tipe motor indoor yang di sini memiliki kabel lebih banyak yang berfungsi untuk mengatur kecepatan. Pada motor ini terdapat di dalamnya lilitan kumparan listrik, terus kemudian di sini ada asnya. As ini nanti yang akan disambungkan ke blower dari unit indoor. Sahabat Gelora Planner, komponen kelistrikan unit indoor AC split berikutnya yaitu terminal kabel.
Terminal kabel ini adalah terminal kabel kontrol yang berfungsi menghubungkan kabel kontrol dari unit indoor AC menuju unit outdoor AC. Di dalam terminal ini ada kodenya L, N, sama simbol ground. Yang L itu untuk nanti fasanya atau positifnya, terus yang N itu untuk netralnya atau negatifnya. Jadi nanti nyambung di outdoornya pun yang L ketemu L, yang N ketemu N, serta yang ground juga disambungkan ke ground juga. Oke teman-teman, kita lanjut komponen dari kelistrikan berikutnya, yaitu di sini ada relay. Jadi fungsi dari relay ini memutus dan menghubungkan arus listrik menuju unit outdoor. Jadi bekerjanya relay ini berdasarkan dari perintah prosesor juga. Jadi ketika contohnya seperti ini, ketika remote dinyalakan on, suhu diturunkan, maka prosesor akan bekerja sedemikian rupa mengatur agar unit outdoor juga nyala. Nah, outdoor itu nyala untuk menghubungkan listriknya harus melewati relay ini dulu. Nah, relay ini memiliki kapasitas lilitannya 12 volt DC, kemudian kapasitas arusnya yaitu 20 ampere. Artinya 20 ampere ini ketika setrum melebihi 20 ampere maka relay ini akan rusak. Terus kemudian di sebelah sini ada fuse. Fuse ini berfungsi untuk memutuskan ketika terjadi hubungan singkat atau konsleting listrik. Jadi misalkan di dalam unit indoor atau di dalam unit outdoor ini terjadi short atau konslet atau kebakaran, maka Sikring ini akan bekerja memutuskan arus listrik yang masuk ke sistem pendingin atau AC. Jadi lebih safety. Sahabat Chlorapreneur, setelah kita membahas komponen kelistrikan pada unit indoor AC, kita akan membahas evaporator. Evaporator ini ada dua drain nipple, yaitu untuk pipa masukan dan pipa keluarannya nanti menuju outdoor. Fungsi dari evaporator ini yaitu untuk menghasilkan hawa dingin dari unit AC. Hawa dingin tersebut diperoleh dari gas freon yang berubah menjadi gas dan suhunya sangat dingin. Gas freon yang suhunya sangat dingin itu akan mengalir ke seluruh sistem dari evaporator ini, sehingga hawa dinginnya dapat disebarkan melalui evaporator yang dibantu dengan sirip-sirip yang terbuat dari aluminium. Fungsi dari sirip-sirip aluminium ini yaitu untuk membantu menyebarkan suhu dingin yang ada di dalam pipa-pipa evaporator, yaitu dengan sistem perambatan. Suhu dingin yang ada di evaporator itu akan dirambatkan melalui sirip-sirip aluminium ini, sehingga hawa dingin menyebar ke seluruh permukaan evaporator, sehingga dengan mudah kipas fan blower menyebarkan hawa dingin yang ada di permukaan evaporator secara merata ke seluruh ruangan. Kemudian akan kita bahas fungsi dari kipas fan blower indoor. Sebelum kita bahas fungsi dari kipas fan blower indoor ini, kita ketahui posisi dari kipas fan blower ini adalah adanya di bawah evaporator. Fungsi dari kipas fan blower indoor ini yaitu menyedot hawa panas di dalam ruangan dan menghembuskannya dalam kondisi sudah dingin. Kenapa bisa dingin? Karena dalam proses penyedotan udara panas dalam ruangan tersebut, udara panas tersebut melewati permukaan yang ada di evaporator, sehingga setelah melewati permukaan evaporator yang kondisinya sudah dingin itu dihembuskan kembali oleh kipas sudah dalam kondisi dingin. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai dengan suhu ruangan tercapai sesuai di settingan remote, misalkan 26 derajat atau 27 derajat Celcius. Lalu muncul pertanyaan, kemanakah suhu panas yang ada di dalam ruangan kok bisa menjadi dingin? Kita ingat hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan juga tidak dapat dimusnahkan. Maka energi panas yang ada di dalam ruangan itu dibawa oleh freon menuju kompresor. Kemudian kompresor disalurkan menuju kondensor untuk dibuang panasnya melalui kondensor dengan bantuan kipas fan blower outdoor. Kemudian kita bahas fungsi dari filter udara. Filter udara ini berfungsi yaitu untuk menyaring
udara yang masuk ke permukaan evaporator, sehingga udara yang masuk ke permukaan evaporator adalah udara yang sudah bersih, sehingga udara yang dihembuskan ke ruangan sudah tersaring dan dalam kondisi dingin dan sudah bersih. Filter udara ini biasanya lama-kelamaan akan menumpuk debu karena sifatnya menyaring debu. Biasanya saat servis yang dibersihkan yang pertama yaitu filter udara ini. Kalau filter udara ini sudah penuh dengan debu, biasanya sudah mulai terasa kurang dingin karena hembusan anginnya akan berkurang karena tertahan oleh tumpukan debu dalam filter ini. Sahabat Gelora Planner, demikian pembahasan materi yang ketiga yaitu tentang fungsi komponen dari unit indoor AC split. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama mendapatkan keberkahan serta menjadi ilmu baru. Sahabat Gelora Planner, jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar channel YouTube Gelora Planner ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Demikian penyampaian materi yang ketiga ini. Sampai bertemu di materi yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.